Haleluya, Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita diingatkan oleh perkataan Tuhan Yesus, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama yang kita cari adalah pribadi Tuhan. Melalui firman-Nya kita memuji menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita percaya segala yang baik itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, tidak menghalangi kita untuk memberkati orang lain dengan renungan-renungan yang kita bagikan setiap hari. Sehingga setiap kita bukan hanya menerima berkat Tuhan, tapi kita juga menyalurkan kembali sehingga orang-orang lain yang menerima broadcast kita, yang menerima renungan singkat ini juga turut boleh mengalami berkat-berkat yang sama seperti yang kita terima. Ini yang menjadi kerinduan saya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga melalui program Bible and Coffee ini setiap anak-anak Tuhan tetap kuat menjalani hidupnya. Setiap anak-anak Tuhan semakin hari semakin diubahkan karena firman Tuhan yang mengubahkan, membersihkan hidup kita. Dan anak-anak Tuhan semakin hidup berpengharapan kepada Kristus. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami kembali membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Abah. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Di mana Elia, iya kan, padahal Elia baru saja membantai 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, saudaraku. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang kuasa Tuhan yang menyertai Elia. Tetapi ketika Elia mendengar ancaman dari Isabel yang akan membunuhnya, Alkitab mencatat maka dia takut. Dia lari, dia menyembunyikan diri. Saudara dikasih dalam Tuhan, coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10 ini. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Ini dalam persembunyian. Jadi Elia bersembunyi dari kejaran Isabel, saudaraku. Maka firman Tuhan datang kepada Elia. Demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Apa yang Elia bilang? Di ayat 10. Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Elia merasa dia berjuang sendiri. Gak ada lagi orang-orang yang bersama dengan dia. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang merasa berjuang seorang diri akan gampang capek, akan gampang lelah, akan gampang jenuh dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya kenapa Elia yang tadinya perkasa, diurapi, dipakai Tuhan dahsyat, membantai 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, tiba-tiba gentar menghadapi ancaman Isabel. Karena lelah. Iya kan? Capek, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa dia lelah? Kenapa dia capek? Karena dia merasa hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Merasa kayak aku gak berjuang bersama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan. Semakin banyak bersatu anak-anak Tuhan, maka anak Tuhan akan semakin kuat. Tapi sebaliknya,
Ketika anak-anak Tuhan merasa berjuang seorang diri, merasa kerja seorang diri, akan gampang lelah. Akan gampang lelah. Karena ketika kita tahu prinsip gotong royong, bekerja bersama-sama untuk sebuah pekerjaan, itu akan membuat pekerjaan lebih mudah. Itu akan membuat kita tidak merasa capek karena dikerjakan bersama-sama. Elia mengerjakan merasa diri bekerja seorang diri, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu enggak seorang diri. Tuhan bilang dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Coba saudara lihat. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tuhan bilang begini, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Berarti masih ada orang-orang yang menurut Elia sudah tidak ada lagi. Masih ada orang-orang yang tidak sujud menyembah Baal. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita merasa berjuang seorang diri, ketika kita merasa bekerja seorang diri, ketika kita berusaha merasakan bahwa saya ini yang berusaha terus untuk ngajakin damai, saya terus yang ngajakin damai, kita di situ akan menjadi lelah, kita di situ akan menjadi jenuh, kita di situ akan menjadi capek, dan kita akan mundur dari Tuhan. Karena orang-orang lelah, orang-orang jenuh, orang-orang capek, kejiwaannya akan goncang, saudara. Kejiwaannya akan goncang. Kita merasa lelah, kita merasa jenuh, kita merasa capek dalam kita mengiring Tuhan. Karena kita berpikir hanya kita yang berjuang. Dalam rumah tangga pun begitu. Bapak-bapak, suami-suami, ibu-ibu, istri-istri, dengar baik. Bukan hanya engkau yang berjuang untuk mendatangkan kedamaian di tengah-tengah rumah tanggamu. Bu, suami-suamimu juga berusaha untuk mendatangkan damai atas rumah tanggamu. Bukan engkau yang sendiri berjuang. Pak, istri-istrimu juga berusaha untuk mendatangkan kedamaian di tengah-tengah keluarga rumah tangga kalian. Bukan hanya engkau sendiri yang berjuang. Bergandengan tanganlah. Iblis mau memecah belah anak-anak Tuhan agar kita merasa berjuang sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya ketika kita merasa lelah, jenuh, capek, kita mulai mundur dari Tuhan dengan berbagai macam alasan. Aduh Tuhan, capek saya, gak ada yang tolong saya. Aduh saya capek Tuhan, saya berjuang seorang diri. Merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling bisa. Sehingga kita akhirnya merasa saya berjuang seorang diri. Mengerikan sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya kita seperti orang-orang yang mengalami kesombongan rohani. Gitu ya kan. Karena apa? Karena kita merasa yang paling bisa. Sehingga kita kan berjuang sendiri. Nah hari ini kita diingatkan, kalau kita sudah mulai jenuh ikut Tuhan, kita sudah mulai lelah, sudah mulai capek ikut Tuhan, ayo cek deh. Check up kerohanian kita. Jangan-jangan selama ini kita menyangka kita sedang berjuang sendiri. Hari ini kita diingatkan, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti sampai kapan? Sampai kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Tuhan sertai kita. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kita adalah tempat di mana roh Allah berdiam. Berarti kita gak pernah berjuang sendiri. Ada roh Allah diam dalam kita. Yang memberikan kita kekuatan. Yang memberikan kita support. Memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan pengharapan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, taburanmu, air matamu, kekuatanmu yang kau buat, yang kau gunakan, tidak ada yang sia-sia. Apapun jerih payah kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kalau engkau yang hari-hari ini berjuang, engkau mulai merasa lelah, engkau mulai merasa capek, engkau mulai merasa jenuh, check up kerohanian kita. Jangan-jangan kita merasa berjuang seorang diri. Ketika perasaan itu datang menghampiri kita, ingatlah firman Tuhan mengajak setiap kita untuk mengingatnya. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti kita gak akan pernah berjuang seorang diri. Tuhan menyertai langkah kita. Di setiap langkah kita, di setiap kelemahan, keterbatasan kita ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita.
Ada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Makanya firman Tuhan juga katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi selalu ada kekuatan yang baru tatkala kita mengiring Tuhan. Karena kita tahu kita menantikan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita. Hari ini, jika engkau lelah, engkau jenuh, engkau capek dalam engkau melayani Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Jika itu doa dirimu di dalam dimanapun engkau berada hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kejenuhan, kelelahan dalam melayani Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ingatkan mereka ya Roh Kudus bahwa mereka tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan yang memberikan damai-Nya, ada Tuhan yang memberikan kuasa dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga kami tahu kami tidak pernah berjalan seorang diri, ada Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Tugas kami adalah menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami yang selalu menopang kami, menguatkan kami. Sehingga kami tahu ada kekuatan baru yang selalu kami terima dalam kami mengiring Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kekuatan yang baru, sukacita yang baru, api dari sorga terus ada dalam hati dan hidup mereka. Sehingga anak-anak Tuhan tetap terus semangat melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tetap terus setia melayani Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak pernah berjuang sendiri. Karena Roh Kudus ada dalam kita. Dan janjinya jelas. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita.